Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggraini Adam, NIM 25121004. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, kelas A. PGMI kelas A. Di sini saya membuat tugas video mata kuliah pengantar pendidikan Islam. Dosen pengampu Bapak Adri Lundeto, SAG MPDI, dan juga Bapak Khairul Amri, MPD. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu hakikat pendidikan Islam. Pendidikan Islam merupakan bidang kajian yang tidak pernah berhenti mengalami dinamika seiring perkembangan zaman. Menurut Yusuf Al-Qaradawi pada tahun 1980, pendidikan Islam merupakan pendidikan manusia seutuhnya yang meliputi akal dan hati, jasmani dan rohani, akhlak dan keterampilan, yang bertujuan untuk tidak hanya membentuk individu cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki keimanan, akhlak mulia, dan keterampilan yang bermanfaat bagi masyarakat. Ansyari 1983 menegaskan bahwa keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak. Madrasah pertama bagi anak. Pendidikan dalam keluarga merupakan fondasi utama bagi perkembangan moral dan juga kepribadian anak. Dalam pandangan ini diperkuat oleh Sulaiman 2002 bahwa pentingnya peran orang tua sebagai pendidik, karena untuk membangun komunikasi, pola asuh, dan juga internalisasi nilai-nilai Islam sejak dini. Tujuan pendidikan Islam yaitu penggambaraan nilai-nilai Islam yang hendak diwujudkan dalam peserta didik pada akhir dari proses pendidikan. Ruang lingkup peserta didik mencakup aspek manusia, yaitu ilmu, iman, ibadah, akhlak, sosial, keluarga, dan juga belajar seumur hidup. Materi kedua yaitu peserta didik dalam pendidikan Islam. Pengertian dasar dan aspek kebutuhan peserta didik. Pengertian peserta didik. Secara etimologi, peserta didik berasal dari bahasa Arab tilmid, jamaknya adalah talamid, yang artinya adalah murid. Maksudnya, orang-orang yang mengingini pendidikan. Peserta didik secara bahasa Arab. Peserta didik berasal dari bahasa Arab. Secara istilah, talib, jamaknya adalah tulab, yang artinya ilmu. Maksudnya adalah orang-orang yang mencari ilmu. Menurut pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, peserta didik adalah orang atau anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya pada proses pendidikan melalui jenis, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Selanjutnya, dasar peserta didik. Yang pertama yaitu pedagogis. Peserta didik harus belajar sesuai tahap perkembangannya. Jadi, sebagai seorang guru harus memperhatikan perbedaan karakter, motivasi, dan juga lingkungan belajar pada anak. Yang kedua, sosiologis dan kultural. Pada
sosiologis dan kultural. Peserta didik berakar dari nilai budaya. Sosiologis dan kultural. Peserta didik berasal dari nilai berakar dari nilai budaya dan sosial bangsa untuk membentuk karakter. Jadi, sosiologi menekankan bahwa interaksi sosial sangat penting pada peserta didik dalam pembelajaran dan juga pembentukan perilaku positif. Yang selanjutnya adalah tauhid. Tauhid adalah dasar spiritual dalam pendidikan Islam. Menanamkan nilai-nilai tauhid dalam peserta didik dapat membentuk karakter yang beriman, berakhlak, dan juga berintegritas. Yang terakhir yaitu aspek kebutuhan peserta didik. Yang pertama yaitu potensi. Potensi yang meliputi jasmani, pikir, rasa, karsa, cipta, karya, dan budi nurani. Yang kedua yaitu kebutuhan yang meliputi jasmani, rasa aman, kasih sayang, penghargaan, dan juga rasa bebas. Materi yang ketiga yaitu dimensi yang harus dikembangkan peserta didik dan faktor-faktor yang mempengaruhi peserta didik. Dimensi yang harus dikembangkan peserta didik ada 7, yaitu yang pertama fisik, dengan cara melalui pendidikan jasmani atau olahraga. Yang kedua akal, yaitu dengan cara berpikir, bernalar, dan memecahkan masalah. Yang ketiga keberagaman dengan cara bertoleransi. Yang keempat berakhlak dengan cara mengembangkan ajaran-ajaran agama kepada peserta didik. Yang kelima rohani, yaitu dengan cara mengembangkan spiritual dan keyakinan untuk mengajarkan ajaran agama masing-masing pada peserta didik. Dan yang keenam seni, dengan cara mendukung dan mengapresiasi imajinasi dan kreativitas peserta didik. Yang ketujuh sosial, yaitu dengan cara mengajarkan cara berinteraksi dan berkolaborasi dengan orang lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi peserta didik dibagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi 3, yaitu faktor kesehatan, faktor psikologis, faktor kelelahan. Dan faktor internal ada 3, yaitu faktor yang berasal dari keluarga, faktor yang berasal dari sekolah, dan faktor yang berasal dari masyarakat. Materi yang keempat yaitu metode dalam pendidikan Islam. Metode berasal dari bahasa Yunani, metodos, yang artinya cara atau jalan. Dalam pendidikan Islam, metode adalah cara mengajar dan mendidik berdasarkan nilai-nilai Al-Quran dan hadis untuk mentransfer dan menginternalisasi serta pembentukan karakter peserta didik. Dasar metode dalam pendidikan Islam. Yang pertama yaitu religius. Religius berdasarkan yang pertama religius bersumber dari Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan materi dan metode. Yang kedua psikologis dan sosiologis, yaitu disesuaikan dengan kondisi kejiwaan serta budaya peserta didik. Yang ketiga yaitu filosofis, berdasarkan atau bersumber dari pandangan umat Islam tentang manusia, yaitu makhluk yang berakal, berhati, dan
makhluk yang berakal, berhati, dan berfisik. Materi yang kelima yaitu pendidik dalam pendidikan Islam. Yang pertama, definisi pendidik. Pendidik adalah seseorang yang memberikan latihan, pengarahan, dan bimbingan dalam akhlak dan ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan Islam, pendidik adalah seseorang yang mampu bertanggung jawab ketika pada perkembangan peserta didik. Seseorang itu bukan hanya guru tetapi juga masyarakat dan juga orang tua. Selanjutnya, urgensi pendidik dalam Islam. Urgensi pendidik dalam Islam. Pendidik memiliki peran penting dalam pembentukan karakter dan juga pembentukan kepribadian manusia. Guru menjadi ujung tombak pendidikan. Keberhasilan pendidikan tergantung pada pemahaman pendidik terhadap karakter dan juga pembelajaran dalam peserta didik atau kebutuhan peserta didik. Selanjutnya yaitu sifat-sifat pendidik yang baik. Seorang pendidik itu harus memiliki sifat-sifat yang baik berupa berakhlak mulia dan juga pengetahuan yang luas, adil, baik hati, terbuka, dan tidak sombong, dan juga menjadi teladan bagi peserta didik. Selanjutnya yaitu kompetensi pendidik. Seorang pendidik profesional memiliki 4 kompetensi pendidik, yaitu yang pertama pedagogis atau yang pertama itu adalah atau kayak pengelola berupa pengelolaan atau mengelola pembelajaran, pemahaman terhadap peserta didik, memahami peserta didik, dan juga memanfaatkan teknologi. Yang kedua, kepribadian, berakhlak mulia, berakal, beriman, dan menjadi guru yang teladan bagi peserta didik. Yang ketiga, profesional, yaitu menguasai pembelajaran materi atau metode secara mendalam. Yang terakhir sosial, yaitu berkomunikasi, bekerja sama, dan juga berinteraksi dengan baik dalam lingkungan masyarakat dan juga lingkungan pendidikan. Kesimpulan, peserta didik dalam pendidikan Islam adalah individu yang mencari ilmu secara utuh jasmani, rohani, dan spiritual, yang meliputi aspek pedagogis, sosiologis, dan kultural, tauhid sebagai dasar keimanan. Pendidikan Islam akan lebih mudah jika pendidik dan juga peserta didik sama-sama berperan aktif, saling menghargai sesama, dan juga menjadikan nilai tauhid sebagai pedoman bagi pembelajaran dan juga berperilaku. Mungkin sekian tugas video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.